Om Swastiastu, Pak Dedi. Om Swastiastu, Pak Dewo. Bagaimana kabarnya Pak Dewo hari ini? Oke, Asakara, sehat. Pak Dedi, kalau boleh, gimana kabarnya ini? Oh, kabar saya baik-baik saja Pak Dewo. Astungkara masih diberikan kesehatan yang luar biasa. Oke, Pak Dedi, mau izin nih. Saya boleh nggak meminta waktunya sedikit Pak untuk sebentar. Ada hal yang ingin saya diskusikan dengan Bapak terkait dengan proses pembelajaran yang saya alami saat ini di kelas. Oh, tentu saja Pak Dewo. Bahkan saya merasa sangat senang sekali. Mungkin saja dengan bercerita dengan saya, Pak Dewo bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Oke, silakan Pak Dewo. Apa yang mau diceritakan dengan Tiang? Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Begini Pak, jadi akhir-akhir ini di masa saya kan ngajar di fase C Pak ya. Kelas 6. Nah, ada beberapa siswa saya itu tidak mengumpulkan tugas. Dari jumlah siswa saya itu yang jumlahnya 30 siswa, itu paling banyak yang ngumpul tugas hanya 9 sampai 11 orang saja. Nah, ini membuat saya bingung menghadapi situasi ini. Jadi sudah berlangsung sekitar 2 sampai 3 kali. Oh gitu. Jadi pada siang hari ini kita akan bercerita tentang permasalahannya Pak Dewa terkait dengan kendala di mana siswanya Pak Dewa itu tidak mengumpulkan tugas sebagaimana mestinya. Terus apa yang Pak Dewa harapkan dari bincang-bincang kita pada siang hari ini? Begini Pak, jadi dari diskusi ini saya sih berharap saya dapat mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tentunya, agar anak-anak didik saya itu tidak mengabaikan tugas yang saya berikan dan mereka memiliki motivasi belajar yang semakin baik. Oke, wah luar biasa sekali memang Pak Dewo ini ya. Kalau misalkan pada siang hari ini kita mendapatkan solusi dari sebagai hasil dari bincang-bincang kita siang hari ini, apakah Pak Dewo ini bersedia menjalankan solusi tersebut sebagai bentuk pembenahan? Tentu saja Pak, saya akan lakukan itu sebagai bentuk pembenahan dari apa yang terjadi di situasi saat ini yang saya hadapi. Oke. Nah, sekarang bisa tidak Tiang mengetahui atau Pak Dewa ceritakan secara terperinci lah apa sebenarnya permasalahan yang sedang Pak Dewa hadapi terkait dengan pengumpulan tugas itu dari anak-anak. Bisakah Pak Dewa menceritakan dengan ya sespesifik mungkin ya agar kita bisa menemukan sesuatu dari bincang-bincang kita siang hari ini? Oke Pak, jadi begini Pak, di kelas saya, di kelas 6 gitu Pak, dan bahkan dua kali pertemuan gitu ya, ada beberapa anak saya yang tidak mengumpulkan tugas, bahkan sampai beberapa kali saya ingatkan anak-anak itu tidak mau mengumpulkan tugasnya, dan biasanya kan molor seringkali begitu Pak, ada yang alasan beginilah, ada lagi alasan beginilah, tapi kan pada kenyataannya mereka selalu mengabaikan tugas yang saya berikan. Saya sudah berkali-kali mengingatkan, nah bukan tugasnya, bahkan tidak hanya secara langsung saya sampaikan, bahkan saya sudah sampaikan di melalui WA group terkait dengan penugasan itu. Oke, bisa saya tangkap dari inti permasalahan yang Pak Dewa hadapi bahwa Pak Dewa sebagai seorang guru di sini merasakan adanya peserta didik atau murid Pak Dewa ini yang jarang bisa dikatakan jarang mengumpulkan tugas ya, gitu kira-kira Pak Dewa ya permasalahannya. Ya, betul sekali Pak. Ya, betul sekali. Nah, sepemahamannya Pak Dewo, nah sebagai seorang guru yang mengajar di kelas itu tentu Pak Dewo mengetahui bagaimana karakter-karakter dari murid tersebut kan. Nah sekarang bisa tidak Pak Dewo mencari tahu kira-kira apa yang membuat murid tersebut jarang mengerjakan tugas yang Pak Dewo berikan?
Mungkin Pak Dewo bisa mencari mungkin ada faktornya atau penyebab-penyebab lain. Bisakah Pak Dewo mencari tentang itu? Mungkin kalau saya perhatikan Pak ya, murid-murid saya itu sepertinya mulai acuh kepada kepada saya Pak. Apa mungkin karena mereka kurang tertarik dengan proses pembelajaran yang saya lakukan, atau mungkin mereka tidak nyaman dengan proses pembelajaran yang saya lakukan. Ya Pak, mungkin seperti itu Pak. Kalau menurut cerita Pak Dewo tadi, kira-kira nih penyebabnya tadi yang Pak Dewo sampaikan adalah Pak Dewo muridnya jarang mengumpulkan tugas, terus metodenya katanya kurang tepat, katanya Pak Dewo, atau cara mengajar Pak Dewo yang kurang disenangi. Kira-kira nih, apa yang bisa Pak Dewo lakukan? Karena Pak Dewo sudah menarik kesimpulan tadi secara tidak langsung bahwa mungkin metode pembelajaran saya yang kurang menarik atau bagaimana. Nah, mungkin kira-kira sekarang Pak, saya bertanya Pak Dewo, bagaimana metode mengajar yang ideal menurut Pak Dewo yang untuk mengajarkan di kelas tersebut? Kalau proses pembelajaran sebelumnya Pak, saya sih mengajak anak-anak untuk bekerja dalam kelompok, dan memberikan kesempatan mereka untuk berdiskusi tentang materi yang saya berikan. Nah, biasanya itu yang saya lakukan di kelas Pak. Kira-kira menurutnya Pak Dewo dengan metode pembelajaran seperti itu, apakah sudah efektif apa belum untuk muridnya Bapak di kelas ya? Nah, ini kalau kita lihat dalam proses pembelajaran di awal Pak ya, di awal-awal kegiatan pembelajaran, anak-anak itu sangat tertarik dan sangat antusias mengikuti pelajaran dengan metode yang saya gunakan. Namun beberapa minggu atau beberapa kali pertemuan, kok rasanya anak-anak mulai bosan ya Pak? Apakah mungkin itu ya penyebabnya Pak? Kira-kira ya. Oke, Pak Dewo, jadi kalau boleh saya simpulkan dari apa yang sudah Pak Dewo paparkan tadi, kemungkinan penyebabnya ini adalah peserta didik Pak Dewo ini sudah mulai bosan dan kurang tertarik dengan kegiatan pembelajaran sehingga berpengaruh dia terhadap motivasi belajar mereka. Nah, sekarang apa kira-kira penyebab mereka tidak mengumpulkan tugas? Nah, kira-kira apa nih? Tadi kan permasalahan yang tentang metode pembelajaran sudah oke, karena dia bosan. Nah, sekarang permasalahan yang menjadi tujuan utama kita ini kan murid yang tidak mengerjakan tugas itu. Nah, sekarang kira-kira apa ya penyebabnya ya? Coba. Kalau apa mungkin juga selain dari awal-awal kegiatan pembelajaran, dari metode awal itu saya kan anak-anak sangat antusias sekali kegiatan. Kemudian ketika beberapa kali saya gunakan penerapan metode ini, anak-anak nggak khusus malah acuh gitu. Oke. Bosan ya. Apakah memang saya butuh melakukan variasi pembelajaran atau mengubah metode pembelajaran saya ya Pak ya? Oke, sebentar. Kita coba tarik benang merah dulu. Kira-kira bagaimana sih metode yang Pak Dewa gunakan mengajar di kelas saat itu? Saya sih biasanya sekali lagi anak-anak saya itu ya berkelompok. Setelah berkelompok mereka saya ajak untuk diskusi, kemudian di awal saya main, kemudian memberikan kesempatan mereka untuk berdiskusi terkait dengan hal materi pelajaran yang saya berikan. Nah, ini rutin berkontribusi saya melakukan mereka. Nah, itu di awal ya mereka sangat antusias banget. Ada yang membuat diskusi semakin baik, Oke. dan tapi belakangan ini anak-anak saya merasa Oke. Nah, dari ceritanya Pak Dewo tadi, kira-kira solusi apa yang Pak Dewo dapat lakukan untuk mengatasi hal tersebut? saya sih kalau rencananya, kalau kita lihat dari situasinya Pak ya, dari metodenya, karena metode awal sudah tidak sesuai seperti yang kita lakukan, mungkin saya
anak-anak terutama di dalam pelajaran yang tentunya. Oke, luar biasa sekali ya Pak Dewo langsung mengambil sebuah keputusan terkait dengan metode tersebut. Nah, sekarang apa rencana yang akan Pak Dewo lakukan terkait yang berkaitan dengan keputusan yang sudah Pak Dewo ambil itu? Segera melaksanakannya, Pak. Jadi saya akan kemudian mencari metode-metode yang lebih variatif lagi yang nantinya akan saya tuangkan di dalam rencana kegiatan pembelajaran. Nah, itulah kemudian saya akan nantinya akan bisa saya terapkan, saya akan sesuaikan dengan kebutuhan saya di kelas. Oke, luar biasa sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Dewo tadi. Selain itu, apa lagi kira-kira yang bisa Pak Dewo lakukan? Selain menemukan metode-metode baru, apa lagi kira-kira ya yang bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang Pak Dewo hadapi itu? Saya mungkin akan coba untuk melakukan pembelajaran yang berkelanjutan. Mungkin saya akan lebih melihat dari minat dan motivasi anak-anak, dari minat belajar anak-anak seperti apa, dan tentu saja saya juga coba memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk melakukan tugas sesuai dengan minat mereka. Oke, wah itu ide dan gagasan yang sangat menarik dan luar biasa ya. Nah, sekarang kira-kira kapan Pak Dewo akan mulai menerapkan hal tersebut? Mungkin dalam waktu dekat, Pak. Dalam waktu dekat, dan segera saya akan lakukan itu untuk karena saya masih nanti di kegiatan pembelajaran. Oke, wah sungguh memang sangat luar biasa Niki obrolan kita siang hari ini ya Pak Dewo ya, terkait dengan apa yang sudah Pak Dewo sampaikan. Nah, sekarang dari obrolan kita yang singkat ini, kira-kira apa yang bisa Pak Dewo simpulkan ya? Jadi saya merasa, Pak ya, jadi saya dari diskusi ini saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Jadi saya harus lebih peka dengan anak-anak, dengan kondisi kemampuan dan gaya minat dan gaya belajar mereka. Kemudian saya menerapkan metode pembelajaran yang lebih variatif, serta bagaimana saya bisa membuat kelas itu lebih menyenangkan, kemudian menyiapkan berbagai media sumber belajar dan media pembelajaran, sehingga dengan kondisi itu rasanya siswa saya akan lebih belajar dan tentu saja mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Mungkin begitu. Wih, baik sekali Pak Dewo ini ya. Nah, sekarang Pak Dewo sudah bisa saya tarik sebuah kesimpulan, Pak Dewo ini sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Dewo hadapi ya. Nah, sekarang apakah Pak Dewo sudah merasa lebih baik? Lebih tenang atau masih terpuruk? Ya, Pak. Ya, saya malah lebih tenang. Jadi dari permasalahan ini saya menemukan ini loh yang harus saya lakukan. Jadi saya merasa lega, Pak. Oke, terima kasih Pak Deddy sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya dan juga proses pembelajaran saya selama 2 bulan. Oke, senang sekali Pak Dewo saya bisa berbicara singkat dengan ngobrol-ngobrol seperti ini, dan senang sekali mungkin bisa memberikan Pak Dewo sedikit teman bicara sehingga Pak Dewo bisa terbantu menyelesaikan permasalahan yang Pak Dewo hadapi. Begitu Pak Dewo? Sekali lagi terima kasih. Itu saya izin untuk mau isi kelas lagi, Pak. Saya akan coba menerapkan apa yang hasil dari diskusi kita. Ya, Pak, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, terima kasih Pak Dewo. Sama-sama selamat menjalankan tugasnya Pak Dewo. Selamat siang. Sampai ketemu lagi. Selamat siang.